Selamat sore buat teman-teman sekalian. Oke, hari ini kita akan bicarakan mengenai cloud. Karena bicarakan mengenai cloud, mungkin kita mulainya juga di cloud ya. Ini saya punya tools. Kita mulainya dari Dropbox, salah satu tools yang kita pergunakan untuk presentasi ini. Kalau kita sebelum masuk di sini, sebenarnya di dalamnya itu ada banyak ya. Ini khusus yang di-share untuk yang di iPad. Ya, judulnya adalah Demystifying the Cloud Computing. Oke, saya akan mulai dari yang pertama. Oke. Banyak orang yang berkata bahwa cloud adalah the biggest paradigm shift in 20 years. Ya, ada yang bilang juga ini adalah tempat bermain yang baru, game changers. Ya, ada yang bilang bahwa ini baru aja mulai, just on. Ya, ada yang bilang juga cloud computing adalah pay as you go. Anda bayar seperti bayar telepon. Ya, Anda pakai sebanyak yang Anda bayar sebanyak yang Anda pakai. Ya, atau yang lain juga bilang adalah tremendous cost cutting. Kalau ada yang tanya mengenai cloud computing, mungkin mirip dengan cerita mengenai gajah. Ya, ada orang buta tanya mengenai gajah itu seperti apa. Yang satu di depan cuma pegang belalainya. Dia bilang, oh gajah itu seperti ini, seperti waktu dia memegang belalai. Ada yang satu pegang kakinya. Sesuai dia deskripsikan bahwa gajah itu seperti pohon kelapa katanya ya. Yang satu pegang buntutnya, maka dia akan bilang aja, oh gajah itu seperti buntutnya tikus ya. Ada yang satu naik ke atas misalnya, oh gajah itu mungkin seperti kuda Nil dan seterusnya dan seterusnya. Di sini ada satu tautan yang saya bilang adalah kalau para ahli berkumpul, definisinya itu bisa macam-macam. Ya, ada 21 expert yang bilang yang mendefine cloud computing. Ini Anda bisa diklik kalau misalnya nanti Anda dapat slide-nya. Tapi buat kita, who cares? Buat apa? Yang penting ya, apa yang saya bisa gunakan dari cloud computing tersebut? Yang pertama adalah tolong jelaskan ke saya misalnya bagaimana kalau kita mau mendefinisikan yang namanya cloud computing. Mari kita ambil satu analogi yang sederhana saja, ya. Misalnya Anda pergi ke satu kota yang baru, di mana Anda mau tinggal, ya. Kalau Anda mau tinggal di sana, mungkin Anda bisa membangun satu rumah, atau Anda bisa saja cuma menyewanya, ya. Jika Anda membuat sebuah rumah, ya, maka ada beberapa hal yang mungkin Anda akan pikirkan waktu Anda mau membuat rumah tersebut. Misalnya aja adalah keputusan yang pertama adalah mau seberapa besar ya rumah tersebut mau dibuatnya. Apakah Anda memikirkan bahwa itu rumah untuk Anda tinggal sendiri berdua atau nanti sekalian juga dengan anak-anaknya, ya. Karena kalau nanti Anda melakukan modeling ulang, remodel, ya, maka biasanya cost-nya akan lebih tinggi. Ya, Anda harus rombak. Sering kali kan banyak orang udah bangun rumahnya, terus kemudian dirombak, ya, mau tambahin kamar anak misalnya, dirombak lagi, mau tambahin untuk ruang yang lainnya dan seterusnya. Maka melakukan remodeling itu akan menjadi hal yang sangat costly. Tapi enaknya punya rumah sendiri, Anda bisa melakukan customisasi. Contohnya Anda bisa melakukan, ruangnya mungkin saya kasih karpet misalnya ya, atau Anda mau kasih atapnya berbeda dengan yang lain,
Atau misalnya Anda mau kasih warna-warni untuk cat temboknya dan seterusnya. Tapi begitu rumah tersebut sudah selesai Anda buat, and then come, how to maintain it. Kalau punya kebun yang luas, berarti kebunnya harus dipotongin, ya, dirapiin, ya. Kalau itu mesti rumahnya ada electricity-nya, ada listriknya, ada airnya dan seterusnya. Dan Anda harus bayar itu semuanya satu persatu, ya. Pilihan yang kedua, kalau kita nyewa, renting. Bagaimana kalau kita nyewa? Kalau kita nyewa, mungkin kita nyewa dari orang yang sudah biasa membangun rumah tersebut, ya. Mungkin Anda bisa beli yang kecil dulu, satu, ya mungkin nanti mau nambah lagi, ya. Anda bisa convert menjadi 2, 3, 4, atau lebih banyak lagi unitnya tersebut. Kalau hal ini yang terjadi, sebenarnya Anda mengambil satu keputusan yang lebih mudah, ya, simpler decision. You can start with one unit, satu unit yang kecil, dan kemudian mungkin Anda mau nambah lagi yang lainnya. Tapi unfortunately, ya, kalau Anda memilih tinggal di apartemen misalnya atau nyewa di apartemen, biasanya Anda nggak punya banyak pilihan. Wah, pintunya jelek, saya mau ubah pintunya. Mungkin Anda nggak dikasih karena ada perjanjiannya. Saya mau sembarangan untuk ganti warna di ruangannya, mungkin nggak bisa juga. Jadi ada batasan-batasan tertentu kalau Anda sifatnya adalah nyewa. Nah, untungnya apa? Untungnya karena kalau misalnya Anda mendapatkan orang yang biasa untuk membangun apartemen tersebut, ya, mungkin contohnya seperti misalnya Sumarekon, misalnya udah biasa untuk menjual atau membangun rumah, Anda bisa mendapatkan satu hal misalnya adalah, oh materialnya mungkin green material. Kalau di sini ya electricity-nya itu udah bagus sambungannya, cara dia nyambung koneksi di pipa-pipanya pasti bagus, cara dia membangun ini nut-nutnya bagus, sambungannya dan seterusnya. Anda nggak usah mikirin detail-detailnya, ya. Nggak harus mikirin mengenai maintenance cost-nya barangkali, ya. Anda tinggal bayar sejumlah yang Anda pakai, ya. Nah, ini oleh karena itu biasanya disebut sebagai pay as you go, ya. You just pay the rent and utilities. Jadi Anda cuma bayar sewanya berapa, mirip dengan Anda yang tinggal di dormitory barangkali, ya. Cuma bayar listriknya kalau ini di apartemen. Jadi cuma melakukan yang namanya pay as you go. Oke, dengan analogi itu baru kita masuk ke yang namanya cloud computing. Itu sebenarnya apa sih? Ya. Sebagai konsumen, mungkin Anda tidak merasa bahwa sebenarnya Anda menggunakan cloud computing sehari-hari. Kalau kita lihat dari gambarnya di sini, mungkin Anda bisa lihat ada Facebook, mungkin ya, ada YouTube, ya, mungkin Anda menggunakan Hotmail, ya, atau Yahoo Mail, Anda menggunakan Twitter, Anda menggunakan Gmail, ya, Flickr, Google, atau Bing. Itu semuanya sebenarnya adalah Anda sudah menggunakan cloud sebenarnya. And most of them usually it's free. Ya. Tapi kita nggak merasa bahwa karena dia free ini rasanya kita nggak merasa menggunakan cloud kok. Ya. Tapi untuk sesuatu yang sifatnya free tersebut mungkin Anda harus melihat sesuatu. Contohnya adalah mungkin ada ads, ya, ada iklan yang ya mau nggak mau Anda mungkin baca atau abaikan nggak apa-apa, ya. Atau untuk other purposes. Contohnya mungkin yang Anda nggak sadari adalah seperti Anda mengisi di Facebook. Kalau Anda benar-benar mengisinya, biasanya kalau nanti mau temenan dengan orang lain, sebenarnya yang apa Anda lakukan adalah Anda give something untuk Facebook. Dan mungkin hari ini kalau memang semua orang mengisi Facebook dengan benar, ya, mungkin kan dia udah sampai hampir 1 miliar, ya, sekarang. Dia punya data.
semua dari Anda, kalau Anda ngisinya benar, Anda umurnya antara berapa sampai berapa, Anda tinggalnya di mana, dan seterusnya. Dia punya sesuatu yang sangat luar biasa dan Anda, you're willing to give away kepada mereka. Ya, untuk ads atau information purposes yang lainnya. Dan ini sebenarnya data Anda ada di tangan mereka. Dan Facebook itu sebenarnya lebih menakutkan daripada Google. Sebenarnya kenapa? Karena dia nyimpen data Anda semuanya. Kalau Anda benar-benar ngisi data dengan sesungguhnya, ya sangat menakutkan sebenarnya. Tapi Anda senang-senang aja tuh. Kenapa? Karena merasa bahwa yuk pakai Facebook. Ini sangat reliable banget. Ya, Anda mau chatting, Anda mau koneksi dengan teman-teman Anda 100.000 di Facebook kan dibatasin sampai 5.000 friend ya. Nah, tapi 5.000 friend aja sebenarnya udah keren banget karena kalau Anda bisa nulis di wall mereka, apalagi kalau Anda sempat bikin fanpage, ya ini sangat luar biasa. Di sisi yang lain mungkin Anda merasakan yang namanya unlimited storage. Saya ingat pertama kali punya email di Hotmail atau Yahoo cuma 5 mega. Terus ditambah 10 mega. Ya, terus ditambah menjadi berapa? Habis itu Google langsung keluar, saya kasih 1 giga. Orang lain baru mega, Google langsung kasih 1 giga. Sekarang ini kalau Anda punya email di Gmail, Anda dapat kira-kira 8 giga. Ya. Unlimited storage, kemudahan untuk connecting, sharing, semuanya Anda nggak merasa bahwa sebenarnya Anda menggunakan yang namanya cloud. Nah, sekarang gimana kalau kita ngomong sama business owner? Kita ngomong bahwa, oke deh, yuk pindahin semua data Anda ke tempat saya di cloud, ya. Dan Anda bilang bahwa you can use this infrastructure for free. Saya kasih deh semuanya free. Paling dia yang jadi pimpinan perusahaannya dia bilang gini, this is how the CEO would feel. Ini seperti menodongkan pistol di kepalanya. Apa? Data saya semua. Gimana misalnya datanya mahasiswa UMN semuanya ditaruhnya di cloud. Ya, buat yang petinggi-petinggi mungkin mikir, wah ini data saya semua, ada data keuangan, ada data mahasiswa, ada data nilai dan seterusnya. Mungkin gimana rasanya? Ya seperti dia bilang, seperti saya menodongkan ke kepala saya sendiri. Dia pasti beralasan bahwa my business needs security, keamanan. My business needs privacy. Ini nggak boleh nih, data mahasiswa kan rahasia loh. Atau data keuangan kan sangat privacy, nggak boleh. Terus gimana dengan reliability-nya? Reliable nggak kalau kita pakai cloud? Bisa high availability nggak? High available nggak? Terus kalau saya mau connect bisa nggak? Nah, masalahnya adalah kalau pengen bikin sendiri software tersebut, misalnya kita pengen menciptakan cloud sendiri, ya, maka building enterprise software is like building medieval castle, yang luar biasa, susah, ya. Mungkin pengennya bikinnya stone wall seperti istana yang sekelilingnya itu nggak bisa untuk ditembus, ya, fireproof kalau bisa, nggak bisa terbakar, tahan api, ya. Dan seterusnya. Mungkin di sekelilingnya ditaruhin sungai atau apa biar nggak bisa orang menyeberang, atau disediain juga jebakan-jebakan ya, dead hole, ya. Kalau gitu kita hire aja IT engineers, kan banyak IT engineers, ya. Tapi akibatnya apa? Problemnya. Sekarang aja kalau misalnya di perusahaan ada software upgrade, ambil contoh yang paling simpel lah, Office. Ada yang punya Office 2007, ada yang Office 2003, ada yang 2010. Begitu dia nyimpennya pakai yang paling baru, yang lama nggak bisa untuk baca. Ya, nanti bagaimana dengan backup dan restore-nya? Kalau setiap dosen yang di UMN aja misalnya, atau staff dan yang lainnya, apakah mereka melakukan backup dari data-datanya? Atau Anda sendiri sebagai mahasiswa, apakah Anda membackup data Anda? Ya. Terus gimana kalau lagi ada service pack? Ya kalau pakai Windows-nya asli ya service pack bolehlah langsung ya. Kalau enggak takut ketahuan ya.
ini asli apa original, nggak mau update service pack-nya. Development-nya juga nggak gampang. Networknya gimana? Network issue, nggak connect di sini. Kok di sana bisa wifi-nya, di sini nggak jalan, misalnya di sana jalan, dan seterusnya dan seterusnya. Untuk itu biasanya kita harus bentuk data center. Kita punya, sebenarnya luar biasa kita punya blade server kita ya. Kapasitasnya besar, kita melakukan capacity planning. Tapi di dalam mesin yang besar ini, kalau Anda lihat, ada cooling management. Mungkin Anda nggak pernah pergi ke ruang server kita, tapi kalau baru pertama kali dihidupin itu, untuk cooling fan-nya, itu mirip dengan Brewjet. Aja. Waktu pertama kali baru dijalanin, karena dia harus selalu dijaga ruangannya tuh tetap dingin. Ya, bagaimana dengan disaster recovery plan? Punya satu server blade, kita harus punya satu tempat yang lain untuk backupnya. Ya, gimana kalau servernya crash? Ya, sementara itu mungkin ada banyak hal yang berubah. Ya, mulai 2010 ke atas, kalau kita bilang adalah banyak segala sesuatu yang sifatnya adalah global. Ya, banyak yang perusahaan yang berpindah tangan, ya, sosial media, mereka bilang sekarang kalau mau komplain dengan ke orang-orang itu sangat gampang sekali, ngoceh aja di Twitter, di Facebook, ya, digital life convergence. Sekarang semua mungkin orang punya HP, punya notebook, netbook dan seterusnya. Dan kecenderungan sekarang adalah work remotely, kerjanya boleh dari rumah dan seterusnya ya. Di sisi yang lain mungkin dari 2008 sampai 2009 kalau di Amerika mungkin trennya menurun gitu ya, karena ada subprime mortgage dan seterusnya. Terjadinya di Amerika tapi kan mempengaruhi di dunia juga ya, ada bankruptcy, ada layoff, kapasitasnya kelebihan misalnya ya. Pertanyaannya adalah bisa nggak kita menjembatani antara mereka, si CEO yang takut kalau misalnya datanya dikasih ke orang lain atau ngeluarin cost yang tinggi. Untuk itu kita perlu satu cara berpikir yang lebih baik, ya, yang lebih baru, ya. Tapi meskipun kita bilang temanya hari ini adalah mengenai cloud computing itu bukan jawaban terhadap semua masalah tersebut. Tapi mungkin itu bisa mempermudah kita punya hidup, ya. Yang lain yang susah-susah tinggalin aja, kasih untuk si expertnya, ya. Kenapa? Karena kalau Anda pengen bikin giant center gitu, data center yang beneran, mungkin Anda perlu satu gedung yang cukup bagus ya, yang cukup jauh mungkin dari tempat lokasi dari Anda, punya backupnya ya, disaster recovery plan dan seterusnya. Giant data center across the globe ya, yang satu di mana, yang satu di mana ya. Dan datanya kalau bisa adalah bisa selalu direplikasi 3 atau 4 kali daripada data centernya. Data centernya nggak boleh cuma satu. Kalau kita di UMN ini kita punya satu server blade, kita juga punya juga tempat yang lain untuk remote-nya, untuk disaster recovery-nya ya. Ini harus high availability. Kalau kita beroperasinya di seluruh dunia, Anda bisa bayangkan ya, contohnya ambil contoh mungkin kayak Oracle gitu ya. Oracle di seluruh dunia, dia supportnya harus 24 jam. Setiap orang telepon harus bisa untuk dilayani. Maka dia bikin data centernya di 3 belahan dunia yang berbeda. Sehingga setiap data center itu supportnya cuma bekerjanya 8 jam. Yang satu ada di Inggris, ya misalnya satu ada di daerah mana, yang satu di Eropa, yang satu di Amerika, yang satu di belahan dunia yang lain. Dan Anda mungkin nggak berasa waktu Anda telepon ke supportnya adalah Anda di routing. Mungkin aja Anda telepon, Anda di routingnya ke India misalnya, dan seterusnya. Nggak berasa, seamless. Ya, buat yang menggunakan cloud computing, ya kalau mau menambah server itu sangat mudah sekali. Kalau Anda menggunakan Amazon AWS misalnya ya, itu
dengan klik aja, saya seperti punya server baru, nambah. Nggak sampai 15 menit, Anda bisa mengkonfigurasi satu server dengan capacity yang sama seperti yang Anda miliki. Ya, bahkan dia bisa melakukan load balancing. Ya, kita punya server di sini pakai load balancing. Itu sebabnya waktu kemarin Anda KRS, itu sebenarnya satu kita punya komputer kita sebenarnya satu ada mati, ya. Tapi dia di trafficnya digeser secara otomatis ke tempat yang lain, ya. Expect your cloud networknya always up. Pengennya adalah kalau bisa selalu up. Bahkan dengan menggunakan cloud tersebut, Anda bisa bilang saya mau menempatkan server saya di mana. Seperti Anda nunjuk di bola dunia, saya mau taruh servernya di sini, saya mau taruh servernya di situ, ya. Terus kalau terjadi business contraction, artinya adalah kalau saya lagi bisnisnya lagi jelek, segala sesuatunya jadi turun gimana? Simple, Anda bilang saya mau matiin servernya, ya, satu unit tertentu. Tadi mungkin Anda pakai 2 server, 3 server, 4 server, ya. Saya lagi bisnisnya lagi kontraksi, lagi mengecil, bisnisnya lagi nggak menguntungkan, lagi menurun. Anda boleh tutup server yang lain. Jadi tinggal 5, mungkin tinggal 4, tinggal 3 dan seterusnya. Ya. Terus kalau gitu gimana? What's the catch? Ya. Buat banyak orang yang namanya cloud computing itu adalah relatively new technology. Enggak semua orang bisa menggunakan cloud computing. Untuk itu apa yang terjadi? Ya, we all learn from it. Kita mesti belajar dulu kalau mau menggunakan cloud computing. Ya. Tapi sementara ini kalau Anda mau percaya dengan menggunakan cloud computing, ada beberapa yang vendornya yang sudah handal. Yang pertama kali adalah Amazon. Ya, Amazon punya namanya Amazon AWS, Amazon Web Services. Ini yang tadi saya bilang, kalau Anda mau menggunakan server nambah 1 jadi 2, memorinya dari 8 GB mau jadi 16 dan seterusnya, nggak sampai 15 menit Anda akan punya itu dengan menggunakan Amazon AWS. Ya. Di sisi yang lain, mungkin nanti ada demonya adalah menggunakan Google Apps, Google Doc, ya, Google Dokumen dan seterusnya. Pemain yang lain adalah Windows, ya, Microsoft dengan Windows Azure-nya. Mungkin Anda nggak tahu kalau Anda menggunakan iPhone, ya, kalau Anda punya iCloud, ya, iCloud itu disimpannya di Windows Azure platform. Buat yang nggak tahu, mungkin hari ini saya kasih tahu bahwa disimpannya di sana. Ya, sebenarnya tadi saya dapat bocoran dari Pak Wira adalah sebenarnya dulu Apple itu pengen sekali beli Dropbox, ya, tapi orang dari Dropboxnya nggak mau. Mungkin habis itu ya Apple daripada susah-susah dia harus bangun lagi sendiri dan seterusnya, ya udah dia pakai platformnya dari Windows Azure. Ya, terus not many software written yet take advantage of cloud infrastructure. Banyak software-software yang di-create, ini misalnya Anda meng-create gitu, mungkin pakainya biasa, ya, ditulis dengan bahasa yang biasa, belum menggunakan cloud infrastructure. Terus gimana dengan data yang sifatnya sensitif? Mungkin mengenai encryption, mungkin mengenai data yang sedang data in the motion atau data in the rest yang sudah tersimpan di sana, bagaimana dengan pengamanannya? Ya, ya, dengan menggunakan cloud mungkin Anda akan losing some control karena itu dipegang oleh siapa? Dipegang oleh si providernya, ya. Mungkin biasanya kita lihat barangnya, misalnya saya punya notebook, berarti notebooknya saya lihat secara fisikalnya. Tapi sekarang kalau in the cloud, Anda nggak tahu, fisiknya Anda nggak lihat adanya di mana, ya. Mungkin nggak bisa Anda mengkonfigur sembarangan, ya, udah dikasih restriksi bahwa nggak boleh melakukan konfigur sembarangan. Jadi mau ini itu mungkin ada sedikit restriksi. Agar misalnya yang paling simpel adalah kalau saya punya cloud dan Bu Viani misalnya punya cloud, saya nggak bisa masuk ke tempatnya Bu Viani, tapi Bu Viani juga nggak bisa masuk ke tempatnya saya punya cloud, misalnya gitu, ya. Oke, kalau gitu mari kita clearin mengenai yang namanya cloud computing.
Dasarnya sebenarnya simple. Who is paying whom? Siapa yang bayar siapa? Yang paling sederhana adalah seperti ini. Ya, typical skenario adalah Anda menggunakan software atau service provider. Yang lihat yang sini ya. Terus kemudian dari situ Anda mungkin dari service providernya tersebut baru akan menggunakan cloud atau infrastrukturnya. Contohnya adalah Microsoft, ya, Amazon.com atau Google yang tadi ya. Tapi bisa juga Anda pakai cara jalan yang lain, ya. You may also build software directly on the provider platform. Jadi Anda pengen belajar, pengen pakai langsung di misalnya di Amazon AWS-nya sendiri, ya, atau di Microsoft Azure misalnya, ya, atau di Google Apps sendiri. Terus kalau gitu bagaimana dengan investasi yang saya sudah punya? Do I have to start over, mulai lagi dari awal? Ya. Kalau dulu modelnya adalah seperti ini, ya. Setiap orang terhubungnya ke komputer masukin ke database-nya, terus pikirannya adalah kita mau migrate tempat penyimpanan kita itu ke dalam cloud, ya. Nah, in some cases you could redirect your data to the cloud, langsung masuk ke cloud, ya. Nah, tapi kalau kita benar-benar mau menggunakan cloud benar-benar, kita harus rewrite ulang sebenarnya semuanya. Karena dari awal semua aplikasinya memang akan diintegrate atau dimigrate semuanya ke dalam cloud langsung. Memang ada effort yang lebih untuk melakukan ini di cloud. Sehingga segala sesuatunya kalau mau ubah semuanya adanya di cloud. Ya, contohnya di sini adalah employee pakainya di cloud, pakai handphone di cloud, customernya mau berhubungan juga dengan melalui cloud, suppliernya juga melalui cloud. Kalau gitu apa semuanya kita cuman mengubah apa yang kita miliki itu seperti hosting di tempat yang lain? Enggak, ya. Karena arsitekturnya itu berbeda. Enggak sama dengan misalnya, saya punya hosting, kemudian saya pindahin semua aplikasi saya di hosting aja. Different, ya. They have a different architecture and different business model. Ya, cloud player-nya adalah Microsoft, Amazon, Google, dan IBM. Hosting player mungkin ada banyak. Nah, bedanya apa? Dari sisi kontraknya. Kalau di cloud player, Anda pay as you go. Bayar sesuai dengan yang Anda pergunakan. Tapi kalau di hosting player, biasanya langsung. Often yearly, langsung udah bayar 1 tahun, dan seterusnya. Ya. Di cloud, itu ya, you only pay what you use. Dari sisi reliability gimana? Cloud player virtually unlimited storage. Secara virtual Anda bisa memiliki unlimited storage. Computing powernya juga unlimited. Dia dibuildnya redundancy. Ya, ada redundancy artinya sudah disiapkan kalau misalnya terjadi something dengan satu bagian tertentu. Kalau hosting, Anda bisa bikin hosting sendiri, bring your own, atau sewa server, kan banyak ya sewa server gitu ya. And you have to manage reliability and failover yourself sendiri. Kalau dia down gimana? Mesti mikir lagi. Terus kalau gitu apakah ini merupakan end of VC? Jawabnya adalah enggak, ya. Karena most cloud application will be built are accessible from PC, and the mobile application juga langsung ada dari sini untuk mengakses cloud, ya. Oke, terima kasih.